Assalamualaikum anak-anakku sekalian, para siswa-siswi kelas 10 perhotelan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Selamat berjumpa kembali dengan saya Patricia Hendarina Parera dalam Patrik Channel YouTube yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang alat pelindung diri saat melakukan pekerjaan. Apakah kalian sudah siap menerima materi hari ini? Mari kita lihat materi hari ini. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini adalah salah satu tindakan preventif untuk mengantisipasi kecelakaan kerja. Maka peraturan perusahaan mengharuskan setiap pekerja memakai alat pelindung kerja mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki. Penggunaan alat pelindung kerja atau alat pelindung diri disesuaikan dengan kebutuhan kerja di setiap perusahaan. Mari kita lihat apa saja yang termasuk dalam alat pelindung diri. Definisi dari alat pelindung diri. Ini merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Nah, pengawasan APD ini didasarkan pada Instruksi Menteri Tenaga Kerja dengan nomor INS 05-M-BW-1997 yang intinya adalah memerintahkan kepada semua pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan dan mengawasi tentang yang pertama adalah pengesahan alat pelindung diri, kemudian penggunaan alat pelindung diri, lalu pendaftaran alat pelindung diri. Apa saja sih tujuan dan manfaat dari alat pelindung diri ini atau biasa kita kenal dengan singkatan APD? Yang pertama, melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Lalu meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang aman. Sementara itu, manfaatnya adalah untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Lalu mengurangi resiko penyakit akibat kecelakaan. Yang selanjutnya adalah alat-alat pelindung anggota badan. Syarat-syaratnya kita lihat dulu. Dari pakaian seragam harus seragam dan nyaman. Kemudian pakaian kerja harus tidak mengakibatkan bahaya lain, misalnya lengan yang terlalu lepas atau ada kain yang lepas yang sangat memungkinkan termakan oleh mesin. Bahan pakaiannya harus mempunyai derajat resistensi yang cukup untuk panas dan suhu kain sintetis yang dapat meleleh oleh suhu tinggi seharusnya tidak terpakai. Pakaian kerja harus dirancang untuk menghindari partikel-partikel panas terkait di celana, masuk di kantong atau terselip di lipatan-lipatan pakaian. Tidak mudah rusak, tidak mengganggu aktivitas pemakai, mudah diperoleh di pasaran, memenuhi syarat spesifik lain, dan nyaman dipakai. Macam-macamnya, pakaian kerja, kemudian bagaimana pakaian kerja itu harus mempertimbangkan bahaya yang mungkin dialami. Pakaian longgar, sobek, dasi, dan arloji tidak boleh dipakai di dekat bagian mesin. Jika ada kegiatan produksi yang berhubungan dengan bahaya peledakan atau kebakaran, harus memakai pakaian yang terbuat dari seluloid. Kemudian ketentuannya yang berikutnya adalah baju lengan pendek lebih baik daripada baju lengan panjang. Benda tajam atau runcing tidak boleh dibawa dalam kantong. Lalu tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan debu tidak boleh memakai pakaian berkantong atau mempunyai lipatan. Pakaian khusus untuk kerja pada area yang
bersuhu tinggi, dan pakaian khusus untuk kerja pada area yang bersuhu rendah. Lalu alat pelindung kepala. Kita tak ketahui bahwa alat pelindung kepala kita kenal biasa dengan sebutan helm. Nah, helm atau topi ini adalah alat pelindung kepala bila bekerja pada bagian yang berputar, misalnya bor atau pada waktu yang sedang mengelas. Safety helmet. Jadi helm juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah safety helmet atau topi pengaman. Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Ini adalah contohnya. Ini biasanya digunakan untuk pekerja-pekerja yang bekerja pada proyek. Kemudian tutup kepala seperti contoh gambar tersebut. Ini adalah tutup kepala yang wajib digunakan oleh wanita yang berambut panjang, apalagi bekerja pada mesin-mesin penggulung, maka diwajibkan menggunakan tutup kepala ini. Syarat helm yang pertama adalah tahan benturan, meredam kejutan, mudah disesuaikan, anti air dan tidak mudah terbakar. Jenis-jenisnya, yang pertama adalah kelas A, yaitu helm untuk keperluan umum. Kemudian kelas B digunakan pada pelindungan kerja listrik. Kelas C, helm yang melindungi dari panas. Kelas D adalah helm dengan daya tahan yang kecil terhadap api. Lalu ada safety belt. Safety belt di sini berfungsi sebagai pelindung diri ketika bekerja atau pekerja berada di atas ketinggian. Nah, ini adalah contoh daripada safety belt. Alat pelindung kaki yang biasa kita sebut dengan safety shoes ini berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia dan sebagainya. Kemudian ada sepatu karet atau sepatu bot, adalah sepatu yang didesain khusus untuk pekerja yang berada di area basah, becek atau berlumpur. Kemudian sarung tangan. Nah, ini berfungsi untuk melindungi tangan dari bahaya-bahaya seperti cedera tangan, kemudian bahaya-bahaya apabila kita bekerja di hotel dapat melindungi kita pada saat kita membersihkan toilet sehingga kita terhindar dari bakteri-bakteri yang ada di toilet. Beberapa contoh sarung tangan di sini adalah ada mitten atau sarung tangan dengan ibu jari terpisah, ada gloves atau sarung tangan, ada sleeve pelindung pergelangan tangan sampai dengan lengan tangan, dan hand pad atau melindungi telapak tangan. Ini adalah alat pelindung pernapasan, kita kenal dengan sebutan masker. Kemudian ada alat bantu pernapasan seperti respirator murni, respirator dengan suplai oksigen, dan respirator yang dihubungkan dengan suplai udara bersih. Lalu ada raincoat atau jas hujan. Ini berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja. Misalnya kita bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat. Alat pelindung muka dan mata terdiri dari face shield atau pelindung wajah dan ada kacamata pelindung atau protective goggles. Lalu alat pelindung telinga ini dapat melindungi telinga kita dari gemuruhnya mesin yang sangat bising, juga penahan bising dari letupan ketupat. Contohnya adalah earplug, ini berfungsi melindungi telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Kemudian ada juga yang jenisnya dimasukkan ke dalam telinga atau single use earplugs. Kemudian ada tali pengaman, safety harness. Kemudian ada juga ini face shield untuk melindungi dari percikan benda asing saat bekerja, misalkan pekerjaan menggerinda. Nah, selanjutnya ini adalah tugas untuk kalian. Silahkan kalian lakukan tugas ini sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.